could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, muatan IPA dan SPDP. Raya sedang mengikuti persami atau perkemahan Sabtu Minggu di Bumi Perkemahan Cibubur. Persami adalah salah satu kegiatan yang memberi manfaat antara lain melatih kemandirian, kedisiplinan, dan keberanian dan juga mempererat persahabatan. Saat malam hari, guru dan kakak pembina pramuka membuatkan api unggun. Seluruh peserta persami duduk melingkari api unggun. Saat Raya duduk di dekat api unggun, badan Raya terasa hangat. Mengapa demikian? Penghantaran panas secara radiasi. Pada siang hari yang terik, cobalah keluar ruangan. Sentuhlah tanganmu ke jalan, mobil, dinding, pagar, tanaman, tanah, atau lampu taman. Apa yang kamu rasakan ketika tanganmu menyentuh benda-benda tersebut? Tanganmu merasa panas, bukan? Ya, panas tersebut berasal dari matahari. Bagaimana panas matahari dapat berpindah ke benda-benda tersebut? Bukankah jarak matahari sangat jauh dari bumi? Panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara merupakan konduktor yang buruk. Panas matahari juga tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi, panas matahari sampai ke bumi melalui pancaran gelombang elektromagnetik yang terjadi secara terus-menerus melalui ruang angkasa. Perpindahan panas melalui zat perantara atau melalui pancaran itu disebut radiasi. Nah, anak-anak, waktunya kalian mempraktekkan perpindahan panas secara radiasi. Nah, di sini kalian harus menyiapkan alat dan bahan, yaitu 1 batang lilin, kemudian korek api dan penggaris. Cara kerjanya adalah, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah kalian siapkan. Berhati-hatilah dalam melakukan kegiatan ini karena menggunakan api. Mintalah orang dewasa untuk mengawasi kalian. Dekatkan tangan kalian ke nyala api pada jarak sekitar 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak. Hati-hatilah jangan sampai menyentuh api. Catatlah apa yang kalian rasakan. Nah, ini adalah simulasi atau gambar ilustrasi saat kalian mempraktekkan kegiatan ini. Lalu setelah itu, pindahkan tangan kalian pada jarak sekitar 4 cm dari nyala api, kemudian catatlah apa yang kalian rasakan. Lalu, pindahkan lagi tangan kalian pada jarak sekitar 8 cm dari nyala api, catatlah apa yang kalian rasakan. Jadi tahapannya, yang pertama kalian mendekatkan ke nyala api sekitar 2 cm. Lalu yang kedua 4 cm, yang ketiga 8 cm. Nah, ini lilin dinyalakan, lalu ini penggaris. Lalu kalian ukur. Yang pertama jaraknya 2 cm. Terus catat apa yang kalian rasakan. Lalu geser lagi 4 cm. Catat apa yang kalian rasakan. Lalu ukur lagi sampai 8 cm. Lalu catat apa yang kalian rasakan. Nah, jika sudah, kalian kerjakan deh di buku tulis. Lalu kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi, ini adalah tugas IPA ya. Catat baik-baik pertanyaannya, lalu jawab dengan benar. Di sini pertanyaannya adalah, apakah yang kalian rasakan ketika kalian mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm, kemudian yang B 4 cm, yang C 8 cm, itu kalian tulis masing-masing apa yang kalian rasakan. Lalu bagaimanakah panas dari api lilin dapat kalian rasakan? Apa nama perpindahan panas dalam kegiatan ini? Lalu sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kalian ya. Yang tadi kan contohnya di teks itu ada matahari, itu berarti perpindahan panas secara radiasi. Lalu
Kemudian kalian mempraktekkan kegiatan yang lilin ini, terus kalian cari lagi 3 contoh lain. Lalu buatlah kesimpulan dari kegiatan yang kalian lakukan. Nah, ini adalah tugas IPA ya. Pembelajaran ke-6. Kita akan membaca teks lagi tentang mengenal tari kecak. Tari kecak merupakan salah satu kesenian dari Bali. Tari kecak diciptakan pada tahun 1930 oleh seniman Bali bernama Wayan Limbak dan Walter Spies, seorang pelukis dari Jerman. Salah satu inspirasi tarian ini adalah Ramayana. Nama kecak sendiri diambil kata cak 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 yang sering diteriakan para pengiring tarian. Dalam pertunjukannya, tarian diawali dengan pembakaran dupa, lalu para rombongan pengiring memasuki panggung sambil mengumandangkan kata cak cak cak. Kemudian mereka membentuk sebuah barisan melingkar yang di tengah-tengahnya digunakan untuk menari. Dalam pertunjukan tari kecak ini, penari memerankan tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana seperti Rama, Sinta, dan Rahwana. Tari kecak merupakan salah satu kesenian drama tari yang sangat unik. Berbeda dengan kesenian pada umumnya, dalam pertunjukan tari kecak tidak menggunakan alat musik apapun. Tari kecak hanya diiringi oleh suara teriakan pengiring penari dan suara kerincing yang diikatkan di kaki para penarinya. Pengiring biasanya terdiri dari 50 orang atau lebih. Pengiring tersebut terdiri dari anggota yang bertugas sebagai pengatur nada, penembang solo, dan dalang yang mengatur jalan ceritanya. Dalam pertunjukannya, penari menggunakan kostum sesuai dengan lakon yang diperankannya. Kostum ini hampir sama dengan wayang orang, tetapi dengan gaya khas Bali. Sementara ini, biasanya hanya menggunakan celana hitam dan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih ditambah beberapa aksesoris seperti bunga yang diselipkan di salah satu telinga mereka. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang tari kecak Bali. Nanti kalian bisa lihat lebih lengkapnya di internet atau di sumber lainnya. Nah, setelah kalian menonton atau membaca bacaan ini atau mencari sumber dari bahan lainnya, kalian mungkin dapat melihat pada tari daerah seperti tari kecak menggunakan pola lantai tertentu pada tariannya. Pola lantai ini ada yang bermakna tertentu, ada juga yang tidak. Nanti kalian cari apa makna yang terkandung dalam pola lantai tari kecak. Saat ini waktunya bagi kalian untuk mempraktekkan tari kecak bersama pola tariannya. Kalau sudah, kalian videokan lalu upload di tempat yang sudah tersedia. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.